Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Langsung saja perkenalkan sendiri dan ya, Tuhan Iba dan ada rekan Nurhana dan yang terakhir ada rekanita Wardah Alawiyah Van Gobel. Ini kami akan mempresentasikan eksistensi perbankan syariah dan kredit domestik. Langsung saja, Hana bisa digeser. Untuk PPT bisa di Oke, di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada domestic kredit, kemudian yang kedua ada faktor-faktor penentu kredit domestik, kemudian ada bank syariah, kemudian ada ketahanan bank syariah terhadap krisis, dan yang terakhir ada hasil penelitian. Langsung saja ke materi pertama, domestic kredit, yang akan dibacakan oleh Hana Nusaibah kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa yang ada di pendahuluan dalam penelitian yang kita bahas pada kali ini, yaitu tentang domestic credit. Faktor utama, apa sih faktor utama yang menentukan tingkat kredit domestik di negara berkembang? Nah, sebuah pertanyaan ini menjadi masalah yang patut diperhatikan, terutama mengingat sebagian besar negara dengan ekonomi Islam tidak mengalami booming kredit yang parah dalam akhir-akhir ini. Memang efek kredit domestik terhadap aktivitas ekonomi dan stabilitas keuangan didokumentasikan dengan baik, bersama dengan pengalaman perbankan dan krisis keuangan di banyak tempat. Tetapi tidak berdampak besar pada negara dengan perbankan syariah. Sebagai contohnya, pada penelitian Abduh tahun 2011, dalam penelitian ini diketahui bahwa krisis berdampak positif terhadap perbankan syariah. Namun, demikian beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit domestik yang berkelanjutan di negara berkembang akan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan. Nah, tujuan dari penelitian yang kita bahas kali ini tuh untuk menyelidiki secara empiris penentuan kredit domestik di berbagai negara, khususnya yang dibahas di kali ini yaitu di 7 negara. Nah, dalam hal sistem kredit domestik, istilah kredit domestik itu mengacu pada pinjaman atau kredit yang disediakan oleh bank sentral suatu negara atau wilayah untuk peminjam di wilayah yang sama. Ini mungkin termasuk bank umum yang dapat berupa bank konvensional dan bank syariah. Kredit domestik juga tidak hanya dapat didorong oleh faktor risiko pasar seperti suku bunga acuan atau suku bunga nilai tukar dan tingkat inflasi, tetapi juga oleh faktor alam seperti krisis domestik dan kondisi pasar domestik. Nah, mungkin selanjutnya akan bahas tentang faktor-faktor dari kredit domestik. Nah, faktor penentu kredit domestik ini ada 6 ya. Bank Dunia mendefinisikan bahwa kredit domestik kepada sektor swasta oleh bank mengacu pada sumber daya keuangan yang diberikan kepada sektor swasta oleh semua lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga perbankan. Konsep ini banyak digunakan di pasar keuangan di seluruh dunia. Konsep ini juga digunakan untuk memantau perilaku perkembangan ekonomi di banyak negara. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kredit domestik. Dalam penelitian ini itu digunakan ada 6 variabel, yaitu nilai tukar, inflasi, suku bunga kredit yang dikategorikan sebagai penentu risiko. Nah, dua variabel lainnya itu merupakan variabel dummy, yaitu krisis perbankan dan keberadaan perbankan syariah. Kedua variabel tersebut merupakan variabel baru yang digunakan dalam menentukan kredit domestik. Variabel
terakhir adalah variabel auto-regresif kredit domestik kepada swasta oleh bank. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekanita Hana yang telah membacakan materi-materi. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni Bank Syariah yang akan disampaikan oleh rekanita Nur Hasan. Silakan kepada rekanita Nur. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank syariah. Nah, di sini bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat surplus dalam bentuk deposit dan memberikannya kepada masyarakat yang kekurangan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Nah, ada 9 CIE di dunia yang memiliki operasi keuangan syariah terbesar. Nah, pemain paling signifikan adalah negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council atau GCC yang menyumbang sebagian besar aset. Menurut Ernst & Young, total aset keuangan Islam dari bank komersial naik 17% antara 2009 dan 2013 dan mencapai sekitar 778 miliar. Dari jumlah tersebut, negara-negara Dewan Kerjasama Teluk menyumbang sekitar 517 miliar. Nah, negara-negara ASEAN sebesar 160 miliar dan Asia Selatan sebesar 23 miliar, dengan sisa dunia yaitu terutama Turki membuat sisa 78 miliar. Meskipun laju pertumbuhannya mengesankan, pangsa aset keuangan Islam tetap hanya sebagian kecil dari aset keuangan global, yaitu kurang dari 1%. Namun, pertumbuhan 2 digitnya jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional. Nah, sayangnya, sementara industri ini mulai berkembang, profitabilitasnya sejauh ini tertinggal dari institusi perbankan konvensional yang sebanding. Rata-rata pengembalian ekuitas di bank keuangan Islam terkemuka antara tahun 2009 dan 2013 adalah 11,9% dibandingkan dengan pengembalian 14,5% dari bank tradisional. Nah, selanjutnya yaitu ketahanan bank syariah terhadap krisis. Sebuah studi IMF baru-baru ini membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional selama krisis keuangan. Nah, dan menemukan bahwa bank syariah rata-rata menunjukkan ketahanan yang lebih kuat selama krisis keuangan global. Namun, studi tersebut juga menemukan bahwa bank syariah menghadapi kerugian yang lebih besar daripada rekan-rekan konvensional. Ketika krisis menghantam ekonomi real, untuk mengontrol dalam berbagai kondisi di seluruh sistem keuangan, IMF melihat kinerja aktual bank syariah dan bank konvensional di negara-negara di mana keduanya memiliki pasar yang signifikan. Ini menggunakan data tingkat bank yang mencakup 2007 untuk sekitar 120 bank syariah dan bank konvensional di 8 negara-negara, yaitu seperti Bahrain, Yordania, Kuwait, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini menampung sebagian besar bank syariah dunia, lebih dari 80%. 80% industri tidak termasuk Iran, tetapi juga memiliki sektor perbankan konvensional yang besar. Variabel kunci yang digunakan untuk menilai dampak adalah perubahan profitabilitas, pinjaman bank, aset bank, dan peringkat bank eksternal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekanita Nur Hasanah yang telah membacakan materinya. Langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yakni hasil penelitian yang akan disampaikan oleh rekanita Wardah Alawiyah. Kepada Wardah Alawiyah, kami persilahkan. Hasil penelitian, sebagaimana dibahas di atas, dalam jurnal penelitian ini menggunakan data panel, yaitu mengumpulkan data dari Global Financial Development Database yang diterbitkan oleh Bank Dunia, dan berakhir
dan terakhir diperbaharui pada Juni 2016 dan memilih tahun 1990 sebagai tahun awal. Dalam penelitian ini telah dipilih Inggris, Malaysia, Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Indonesia sebagai sampel penelitian. Mengambil negara-negara ini bukan hanya karena negara-negara ini memenuhi semua data variabel, tapi juga negara ini memiliki perkembangan besar terhadap lembaga keuangan syariah. Di sini juga ketika nilai tukar terdepresiasi atau nominalnya naik, harga barang impor akan naik sehingga kredit domestik akan turun sesuai hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Hasil ini didukung oleh Ekinci. Nah, di sini mengatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap volatilitas return dan return masing-masing, di mana return bank berasal dari kredit. Logikanya semakin banyak kredit yang dipinjam, semakin banyak return yang dimiliki. Di sini juga bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit domestik berasal dari uji kuasalitas atau Greiner. Penelitian kami menunjukkan pengaruh tetapi dalam porsi kecil. Hal ini didukung oleh McCourt et al. Menemukan bahwa fleksibilitas nilai tukar juga dapat berperan pada ekspansi kredit tapi berpengaruh kecil. INT menunjukkan nilai negatif dan tidak signifikan dalam hasil dan menunjukkan nilai koefisien. Di sini juga kami menggunakan krisis perbankan dan keberadaan perbankan syariah sebagai variabel dummy. Karena variabel-variabel ini adalah variabel dummy yang melakukan cara berbeda untuk menganalisisnya. Variabel dummy pertama adalah krisis perbankan. Kami menggunakan variabel ini untuk menguji proporsial bahwa negara akan menderita karena penurunan lebih banyak kredit domestik saat dalam kondisi krisis daripada sebaliknya. Variabel dummy adalah keberadaan wholesale Islamic banking. Kami menggunakan variabel ini untuk menguji proposisi bahwa negara-negara akan memperoleh lebih banyak kredit domestik ketika bank syariah ada daripada sebaliknya. Hasil kami menunjukkan bahwa ketika bank syariah memulai bisnis mereka di negara-negara, kredit domestik di negara-negara akan meningkat. Dari penelitian ini juga kami melakukan model autoregresif atau variabel dependen yang ditetapkan sebagai variabel independen dan tertinggal dalam periode. Sepertinya untuk hasil penelitian dari saya hanya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Ita Wardah yang telah memberikan penjelasannya. Kemudian lanjut kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sini kesimpulan dari materi-materi di atas. Yang pertama ada faktor-faktor penentu kredit domestik di berbagai 7 negara ini adalah ada Inggris, Malaysia, Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Indonesia selama periode 1990 sampai 2014. Kemudian ada teknik yang digunakan, teknik estimasi data panel dinamis untuk menguji pengaruh nilai tukar, inflasi, suku bunga pinjaman, krisis perbankan, dan keberadaan perbankan syariah. Grosir pada kredit domestik ke sektor swasta oleh bank. Kami memeriksa model panel dan model terbaik untuk menggambarkan determinan kredit domestik ke sektor swasta adalah model efek tetap. Kemudian kami memperoleh beberapa hasil empiris penting. Pertama, hasil empiris menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman krisis perbankan berkontribusi negatif dan tidak signifikan terhadap kredit domestik ke sektor swasta oleh bank. Sedangkan nilai tukar dan keberadaan bank syariah secara positif dan tidak signifikan berkontribusi terhadap kredit domestik ke sektor swasta oleh bank. Inflasi berkontribusi negatif dan signifikan terhadap kredit domestik ke sektor swasta oleh bank. Kedua, variabel dummy, krisis perbankan dan eksistensi perbankan syariah grosir menunjukkan efek signifikan pada kredit domestik untuk sektor swasta oleh bank.
Kemudian yang ketiga ada dengan melakukan model autoregresif, kami menemukan bahwa kredit domestik ke sektor swasta oleh bank saat ini bergantung pada kredit domestik ke sektor swasta oleh bank setahun yang lalu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.